Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah Abi Sekolah Minggu Philadelphia Jatinegara. Saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Berikan kami Tuhan sukacita untuk mengikuti ibadah dan berikan kami hati untuk menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Yuk kita angkat satu pujian, Rancanganmu Indah. Jalan
Juan, Kak Aurel. Ya. Aku mau tanya nih, Apa tuh? kalian waktu kecil punya cita-cita apa sih? Wah, aku pengen jadi dokter. Wow, mau jadi guru. Wow, keren. Hebat ya adik-adik, cita-cita Kakak Aurel dan Kakak Juan. Nah, adik-adik yang ada di rumah pasti punya cita-cita kan? Nah, sekarang kita mau tanya-tanya yuk sama teman-teman kita. Mereka kira-kira punya cita-cita apa ya? Yuk kita saksikan yuk. Yuk. Si, kalau sudah besar, cita-citanya mau jadi apa? Aku mau menjadi pelukis. Gavin, Iya. kalau sudah besar, cita-citanya mau jadi apa? Aku mau jadi dokter. Jobas kalau udah gede, cita-citanya mau jadi apa? Cita aku mau jadi polisi. Hai, nama kamu siapa? Nama saya Jojo, Kelas berapa? kelas 3A, Papi mau nanya nih, hobi kamu apa ya? main game. Main game. Cita-cita kamu mau jadi apa? Gamer. Kenapa milih gamer? Selalu bisa mainin banyak game suka-sukanya. Lin, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Aku tahu, aku ingin menjadi guru. Sudah besar, Matthew mau jadi apa? Mau jadi dokter. Samuel, kalau sudah besar, cita-citamu mau jadi apa? Kalau aku sudah besar, cita-citaku ingin jadi pendeta. Wah, keren cita-cita mereka. Ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi pelukis, ada yang mau jadi pendeta. Wah, hebat nih adik-adik kita. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau kasih tahu nih, kakak-kakak kita juga ada yang sudah meraih cita-cita mereka. Yuk kita tanya-tanya mereka yuk. Cita-cita kakak waktu masih kecil banyak sekali. Kakak mau jadi orang hebat, kakak mau jadi orang terkenal, kakak mau jadi orang kaya supaya bisa beli banyak mainan. Terus kakak juga pernah mau jadi pramugari supaya bisa naik pesawat. Hai adik-adik semua, perkenalkan nama kakak Yoel, bekerja sebagai seorang dokter gigi. Cita-cita kakak sewaktu kecil sebenarnya bukan menjadi dokter ataupun dokter gigi, tetapi ingin menjadi arsitek. Karena waktu kecil sering melihat orang tua, sering lihat papa yang bekerja sebagai arsitek, mendesain rumah ataupun membangun sebuah rumah. Cita-cita saya dulu itu waktu kecil ada dua. Satu, bisa terjun payung. Yang kedua, pergi ke Amerika. Setelah semakin besar, sewaktu sekolah di SMP maupun SMA, kakak suka dengan pelajaran biologi. Belajar tentang makhluk hidup, belajar tentang tubuh manusia, dan hal itu yang membuat kakak mengambil kuliah kedokteran gigi. Dan juga kakak berpikir dengan menjadi seorang dokter gigi, kakak dapat menolong banyak orang. Karena dari dulu kita kan hidup di keluarga tentara, kebetulan orang tua juga tentara. Ya, kemudian saya memilih profesi yang sama, tapi kali ini berbeda karena saya memilih untuk menjadi angkatan udara. Dan dari situ cita-cita saya yang kecil dulu itu, yaitu terjun payung dan ke Amerika, kesampaian. Saya terjun payung dan saya sekolah di Amerika. Kakak memilih profesi sebagai guru itu karena Tuhan yang mengarahkan. Karena dulu sebenarnya tidak punya cita-cita menjadi guru. Tapi suatu saat kakak
kakak masuk ke gereja, Tuhan mengarahkan menjadi guru sekolah minggu. Lalu tidak lama setelah itu di tempat bekerja, kakak punya kesempatan menjadi guru di sekolah. Dan sampai saat ini kakak tetap menjadi guru. Itu karena Tuhan. Kalau yang namanya bosan pasti ya pernah lah ya, kalau apalagi kita menghadapi rutinitas, lebih lagi saat ini pandemi COVID dan kita apa-apa dibatasi, yang namanya bosan pasti ada, tapi banyak cara untuk menghilangkan kebosanan, ya seperti baca buku, nonton film, atau ya bermain sama anak-anak di rumah. Tentu saja kakak pernah jenuh dan bosan. Dalam setiap pekerjaan, bahkan saat bersekolah pun pasti kita pernah jenuh dan bosan. Tapi bagaimana caranya? Pertama kita harus berdoa. Karena saat kakak berdoa, kakak mendapat kekuatan daripada Tuhan. Tuhan sendiri yang menimbulkan semangat untuk mengajar, untuk tetap memberikan yang terbaik. Lalu yang kedua, kakak juga ikut seminar, ikut kursus lagi supaya dapat ide yang baru, fresh, otaknya fresh, supaya bisa mengajar dengan baik. Dan semua itu karena Tuhan. Oh, tentu saja pernah merasa jenuh dan bosan. Wajar ya kalau kita merasa jenuh dalam pekerjaan. Biasanya kakak akan melakukan hobi yang kakak sukai. Kakak suka masak untuk menghilangkan rasa jenuh, suka jalan-jalan keluar kota, suka nonton film, dan yang paling penting, kakak minta kekuatan dari Tuhan supaya kakak bisa terus jadi berkat buat banyak orang. Pesan untuk adik-adik, harus belajar yang rajin ya. Jadi apapun nanti, apapun cita-cita kamu harus rajin. Karena suatu saat Tuhan akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan ekor. Dimanapun kamu bekerja, dalam pekerjaan apapun. Buat adik-adik, selain rajin belajar dan tekun dalam doa, kakak mau mengingatkan kalau kalian punya hobi, kesenangan akan suatu hal, dan talenta, terus diasah ya. Terus dikembangkan dan jangan bosan-bosan untuk berlatih. Contohnya kalau di antara kalian ada yang senang nyanyi, punya hobi bernyanyi, terus latihan dengan tekun. Lalu kalau ada yang hobinya menggambar atau melukis, terus lakukan dan asah talenta kamu. Dan kalau ada yang senang berolahraga, bermain sepak bola, bermain basket, ataupun bermain badminton, terus asah keahlian kamu, terus semangat untuk berlatih. Siapa tahu beberapa tahun ke depan, kamu bisa jadi juara olimpiade loh. Tetap semangat ya adik-adik, selalu andalkan Tuhan dalam segala hal. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Untuk adik-adik di sekolah minggu, pesannya apa ya? Jadi apapun yang kamu pikirkan tentang cita-cita kamu nantinya, seenggak mungkinnya, kamu bawa dalam doa, kamu kejar terus. Tuhan pasti bantu. Kak, kenapa sih hari ini kita pakai batik semua? Iya tuh kak, terus kakak dari tadi kenapa bahas tentang cita-cita terus sih kak? Kenapa kak? Penasaran? Kalian penasaran nggak? Nah, adik-adik, di bulan Oktober ini kita banyak memperingati hari penting loh. Berikut hari penting di bulan Oktober. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari dengan sikap yang baik kita mau angkat pujian Roh Kudus yang manis. siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Engkau ada di dalam hati kami. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa dalam ibadah hari ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai cita-cita. Nah, saya yakin adik-adik pasti punya cita-cita nih. Ada yang mungkin mau jadi dokter, ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi orang yang sukses, ada yang mau jadi guru, bahkan mungkin ada yang mau jadi pendeta juga. Nah, masing-masing orang punya cita-cita dan masing-masing orang punya
harapan untuk bisa sampai ke cita-cita itu. Nah, firman Tuhan berkata hari ini dalam Amsal pasal 23 ayat ke-18. Dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, cita-cita itu sesuatu yang mungkin belum kita capai, belum sampai ke situ. Tapi seperti seorang yang misalkan kita lagi mau pergi ke satu tempat, kita belum sampai ke tempat tujuan kita, tapi kita sedang berjalan menuju ke sana karena itu merupakan impian kita, merupakan harapan kita. Firman Tuhan bilang masa depan itu sungguh ada. Jadi nggak salah punya cita-cita, bahkan setiap kita harus punya cita-cita, setiap kita harus punya mimpi dan keinginan. Nah, firman Tuhan berkata bahwa masa depan itu sungguh ada. Jadi satu hari kita akan sampai kepada cita-cita kita. Dan kita harus tetap punya harapan dan berharap satu hari kita akan bisa sampai kepada cita-cita kita dan harapan kita. Tapi ada syaratnya yang harus kita lakukan, harus kita pegang, dan harus menjadi pegangan buat hidup kita, juga hidup adik-adik untuk bisa mencapai cita-cita itu. Bisa sampai nih kepada cita-cita itu. Apa sih yang harus kita pegang? Apa sih yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-9, Amsal pasal 23 dibilang begini. Hai anakku, dengarkanlah. Apa yang didengarkan? Firman Tuhan. Yang pertama kita harus senantiasa mendengar firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengar dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti tentang firman Tuhan dan belajar dari orang tersebut, maka akan menjadi bijak. Dilanjut katakan, dengarkanlah dan jadilah bijak. Orang yang bijak itu adalah orang yang tahu untuk membedakan yang baik dan yang tidak baik, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau yang nggak boleh dilakukan, jangan. Untuk menjadi seorang dokter harus belajar banyak tentang apa yang berhubungan untuk menjadi seorang dokter, sehingga pada waktu dia melakukan itu, dia tekun mengerjakannya, dia tekun belajar hal itu, dia bisa mencapai cita-citanya. Jadi sekali lagi, yang pertama mendengarkan, yang kedua menjadi bijak untuk bisa tahu membedakan yang baik dan yang tidak baik. Yang ketiga dikatakan, tunjukkanlah hatimu ke jalan yang benar. Artinya kita harus menjaga hati kita sehingga kita bukan hanya jadi anak-anak yang bijak, tapi ayat ke-17 dikatakan hatimu tidak iri, janganlah hatimu iri. Jadi hati kita jadi orang yang tetap fokus pada cita-cita kita dan jangan ngebandingin diri kita sama orang lain. Kadang-kadang adik-adik kita suka ngebanding-banding diri kita sama orang lain, teman kita. Dia punya cita-cita menjadi seperti ini. Kita kayaknya berpikir, aduh kok cita-citaku kok nggak kayak dia ya. Nah, firman Tuhan bilang di ayat yang ke-17, jangan iri. Oleh sebab itu biarin orang punya cita-cita yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi kita tetap fokus pada impian kita, pada cita-cita kita, pada masa depan kita, pada harapan yang Tuhan ingin kita capai, ingin kita raih satu hari. Oleh sebab itu jangan iri. Firman Tuhan bilang kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini poin yang terakhir. Untuk kita bisa sampai nih mewujudkan cita-cita kita, adik-adik, sampai ke hasil akhir cita-cita adik-adik, adik-adik harus takut akan Tuhan senantiasa. Senantiasa artinya terus-menerus. Jangan hari ini takut sama Tuhan, besok lupa. Hari ini hatinya baik, besok hatinya iri. Nggak boleh. Tapi senantiasa artinya terus-menerus. Coba katakan, terus-menerus. 1, 2, 3. Terus-menerus. Kurang keras sekali lagi ya. Terus-menerus. 1, 2, 3. Terus-menerus. Takutlah akan Tuhan terus-menerus, senantiasa. Sehingga pada waktu kita takut akan Tuhan, berarti hati kita baik, nggak iri. Oh, berarti kita rajin untuk mendengarkan, menjadi bijak. Seperti yang firman Tuhan bilang, berada di jalan yang benar,
sampai satu hari nanti Tuhan akan membawa kita kepada cita-cita kita masing-masing. Jadi hari ini saya ingin sampaikan, adik-adik jangan berhenti untuk bermimpi dan punya cita-cita. Tapi di atas segalanya jangan lupa harus ikuti apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kita nggak salah jalan, tapi kita akan sampai kepada cita-cita kita pada waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Keep dreaming, keep having a big dream, mimpi yang besar, big hope, harapan yang besar in Christ, di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa masa depan dan harapan kami itu ada dan ada di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang harus kami lakukan sehingga satu hari kelak kami semua dapat sampai kepada cita-cita kami. Hari ini saya berdoa biar kiranya Tuhan yang akan menuntun setiap adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, sehingga apapun yang dicita-citakan, apapun yang menjadi impian dan harapan dari semua adik-adik ini akan dapat kesampaian, dapat terwujud sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Yang kami harus lakukan adalah kami menjaga hati kami. Kami mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kami hidup bijak. Kami jaga hati untuk nggak iri kepada orang lain. Dan terutama kami takut kepada Tuhan terus menerus senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur biar firman ini boleh menjadi bekal, pedoman, dan kekuatan buat setiap adik-adik yang mendengar dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan, hari ini kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan kesaksian, kita telah menerima berkat firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Mari adik-adik, gapai cita-citamu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap semangat, lakukan yang terbaik, Tuhan Yesus pasti menyertai dan memberkati masa depan adik-adik semua. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita mengucap syukur lewat doa kita. Kita mengucap syukur, kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami telah menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Terlebih lewat firman Tuhan yang terus memimpin langkah kehidupan kami. Karena kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, berkati gereja kami, berkati gembala sidang kami, para pengurusnya. Satukan hati kami untuk memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Sehingga kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami buat dalam doa juga buat negara kami yang tercinta Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin, para kabinet yang membantu Pak Presiden dengan hikmat daripada Tuhan untuk dapat mengatasi khususnya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan yang turut campur tangan, Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa kami, dan Tuhan yang memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan terima doa berkat oleh hamba-Nya. Yuk sekarang kita akan siap menerima berkat Tuhan. Adik-adik, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Haleluya. Sekarang terima berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menjadi bagian dan kehidupan dari adik-adik dan saya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keep dreaming. Bye.